Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي خصنا بكتاب أنزل وأكرمنا بنبي أرسل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Para asatiz, abu-abu yang saya muliakan, para jemaah Jumat yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat keimanan kepada kita pada saat kita belum lagi mendengarkan suara panggilan azan. Alhamdulillah, Allah gerakkan kaki kita untuk melangkahkan kaki untuk berkumpul di tempat yang penuh dengan keberkahan ini. Sementara itu masih banyak di antara saudara-saudara kita, mereka masih menunggu khatib akan selesai dari mimbar, baru mereka akan mengayunkan kakinya untuk bergegas ke masjid ini. Terkadang Allah memberikan nikmat dunia kepada mereka, kenikmatan rumah, kendaraan, dan apapun yang Allah berikan kepada mereka. Namun sangat disayangkan kenikmatan iman seperti yang kita rasakan pada hari ini tidak mereka rasakan. Maka oleh sebab itu senantiasalah menjadi hamba yang selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Rasul tidak meninggalkan sesuatu apapun yang tidak diajarkan kepada kita. Barusan kita sudah mempraktekkan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengajarkan kepada kita apa yang harus kita lakukan pada saat kita mendengarkan suara azan, yaitu dengan menyahuti apapun yang disebutkan oleh muazzin. Dan satu hal yang paling spektakuler adalah pada saat kita membacakan doa setelah azan. Doa ini adalah sebagai bukti kepada kita bahwasanya kelak pada saat manusia dibangkitkan di hari akhirat. Bayangkan saja, dunia hari ini berjumlah populasi manusia di tahun 2022 yaitu sebesar 8 miliar jiwa. Bayangkan kalau seandainya sampai dengan hari akhirat, berapa jumlah populasi manusia yang hidup di atas dunia ini. Semuanya akan mencari sosok tersebut. Satu-satunya sosok yang paling sibuk di hari itu, yang akan memberikan syafaat kepada umatnya. Maka hadirkanlah rasa dan sensasi pada saat kita membacakan Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Supaya apa? Supaya Rasul mengenal kita bahwasanya kita ini adalah umatnya. Ini yang harus kita rasakan. Kita menghadirkan rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengamalkan apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Semoga jamaah yang berhadir pada Jumat yang penuh keberkahan ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akan disuguhkan air dari telaga Kautsar dari tanah mulia tersebut. Allahumma amin. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, pada waktu yang singkat ini khatib ingin menyampaikan beberapa hal kepada jamaah semuanya. Semoga nasihat ini bermanfaat kepada khatib dan kepada jamaah semuanya. Dalam satu hari paling tidak seorang mukmin itu melaksanakan salat dan dia akan melakukan membacakan Fatihah sebanyak 17 kali. Bayangkan, Fatihah itu merupakan dialog langsung antara seorang hamba dengan Rabb-nya. Pada saat seorang hamba berkata, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka Allah menyahut langsung, membalas dialog tersebut. Hamadani abdi, hambaku telah memuji. Pada saat seorang hamba membaca Ar-Rahmanir Rahim, maka pada saat itu Allah langsung membalas jawabannya, yaitu hambaku telah menyanjungku. Pada saat seorang hamba berkata Maliki Yaumiddin, maka Allah membalas dengan kata hambaku telah memuliakanku. Pada saat seorang hamba berkata Ihdinas siratal mustaqim, maka pada saat itu Allah membalas jawaban hamba tersebut, yaitu setengah yang diminta oleh hambaku akan kuberikan. Dan yang paling luar biasa, pada saat seorang hamba berkata Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin, maka pada saat itu Allah menjawab semua yang diminta oleh hambaku, maka kuberikan semuanya. Maka sangat wajar pada saat kita sedang salat, kita tidak akan pernah buru-buru. Kenapa? Karena kita menikmati interaksi kita dengan Rabb kita. Sehingga jamaah jangan pernah protes kalau seandainya ada imam yang membaca Fatihah itu lambat. Kenapa? Karena beliau tahu ini adalah proses dialog kita dengan Rabb kita, dengan Tuhan kita. Maka pada saat Rasul ingin berrelaksasi dengan Bilal, apa yang dikatakan kepada Bilal? Arihna biha ya Bilal. Ayo kita salat wahai Bilal. Supaya apa? Supaya kita bisa healing, bahasa anak muda sekarang. Berbeda dengan hari ini, pada saat ada orang salat 20 rakaat, 30 rakaat dalam jangka waktu sepersekian detik, seakan-akan dia menggunakan kekuatan superjet untuk melakukan salatnya. Di mana letak relaksasinya pada saat dia berhubungan dengan Allah? Ini sebenarnya yang harus kita pahami. Kenapa kita diminta agar dapat melaksanakan salat setiap hari 5 waktu? Dikarenakan itu merupakan recharging, cah baterai danyo. Supaya apa? Energi kita kembali full pada saat kita melaksanakan salat. Para mufassirin menjelaskan pada saat kita membacakan Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, para mufassirin semua bersepakat yang pertama sekali adalah jalan yang orang telah sukses, yaitu jalan para nabi, syuhada'i was salihin. Ini merupakan jalan orang-orang yang telah sukses. Lihatlah bagaimana kesuksesan Nabi Adam, kesuksesan Nabi Nuh, kesuksesan Nabi Musa, kesuksesan Nabi Isa. Semua mereka itu adalah orang-orang yang sukses yang telah memberikan gambaran. Begitu juga jalan yang dibawakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengantarkan kepada kesuksesan. Kesuksesan itu pernah diraih oleh para sahabat sehingga mereka menjadikan generasi yang terbaik yang pernah ada di jagat raya. Kenapa? Dikarenakan tidak ada teknologi yang bisa menjelaskan tentang keimanan. Akan tetapi para sahabat langsung mengatakan dan mengiyakan keimanan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini mungkin pada kita mendengarkan, pada saat kita mendengarkan sesuatu yang baru, kita mungkin akan searching ke Google. Kita akan bertanyakan kepada ustaz. Dulu mereka tidak mempunyai teknologi, akan tetapi keimanan mereka itu sangat luar biasa. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Dan siapa pula yang dimaksud di dalam ayat ini adalah maghdub, orang-orang yang dimurkai. Para mufassirin mengatakan mereka itu adalah orang-orang Yahudi.
waladhdallin, dan bukan pula orang-orang yang diberikan kesesatan. Siapa di antara mereka? Mereka itu adalah orang-orang Nasrani. Dua sosok karakter ini merupakan karakter yang menjadi panutan umat Islam hari ini. Bayangkan, padahal Al-Quran sudah memberikan secara tegas gambaran. Sosok yang sukses tersebut adalah sosok para nabi, syuhada'i was salihin. Sedangkan sosok yang dimurkai itu adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Kenapa orang-orang Nasrani ini dikatakan sebagai orang-orang yang dimurkai? Allah menjelaskan di dalam surat Al-Maidah ayat 78 dengan 79 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lu'ina alladhina kafaru min bani Israil ala lisani Daud wa Isa bin Maryam. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh. Labi'sa ma kanu yaf'alun. Shadaqallahul 'azim. Allah melaknat mereka orang-orang Yahudi terhadap lisan Daud dan lisan Nabi Isa ibnu Maryam. Dikarenakan apa? Dikarenakan dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Dikarenakan mereka itu berbuat maksiat, mereka melakukan kriminalitas. Wa kanu ya'tadun, dan mereka itu adalah orang-orang yang kelewat batas. Ini adalah dua sikap yang dicontohkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Berikutnya Al-Quran mendeskripsikan lebih jelas lagi kenapa mereka dikatakan orang-orang yang sesat dan orang-orang yang dimurkai. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh. Mereka itu tidak pernah beramal ma'ruf nahi munkar. Ini adalah ciri khas orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Lihatlah di dalam kitab Taurat yang sudah diinovasi oleh orang-orang Yahudi. Mereka mengatakan bahwasanya tidak boleh melakukan transaksi ribawi sesama Yahudi. Akan tetapi boleh melakukan transaksi ribawi sesama orang lain. Ini adalah kemungkaran yang mereka lakukan. Mereka merubah kitab Allah. Mereka menginovasi kitab Allah. Mereka merubah ajaran agama Allah. Allah telah melarang bahwasanya riba itu merupakan sesuatu yang memang dilarang. Semua agama itu melarang riba. Akan tetapi apa yang terjadi? Mereka merubah ajaran agama Allah. Maka pada saat khatib berada di Frankfurt, pada saat memasuki museum Hitler, ada 3 hal yang dilakukan oleh Hitler pada saat menguasai Jerman. Apa yang dilakukan? Pertama sekali menghapuskan prostitusi yang ada di Jerman. Yang kedua, Hitler melakukan itu adalah dengan membebaskan semua sistem perjudian. Dan yang ketiga yang dihapuskan oleh Hitler itu adalah sistem ribawi. Dan ketiga bisnis ini dilakukan oleh orang-orang Yahudi semuanya. Bayangkan, semua yang menjalankan bisnis ini adalah orang-orang Yahudi. Sehingga apa? Tidak salah dan sungguh benar apa yang disampaikan di dalam Al-Quran, bahwasanya mereka itu adalah orang-orang yang menyesatkan, orang-orang yang dimurkai dikarenakan mereka merubah ajaran agama Allah ini sesuai dengan keinginan mereka. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la tattabi'unna sananan min qablikum shibran bi shibrin zira'an bi zira'in hatta salaku juhra ad-dab la salaktumuh. Qulna ya Rasulullah al-yahud wan nasara. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faman. Ini merupakan sebuah hadis tamparan keras kepada kita umat Islam yang hidup hari ini di tahun 2022. Kita mempunyai sebuah tradisi mengikuti tradisi orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Dalam beberapa hari lagi, khususnya di tahun baru Islam, lihatlah bagaimana umat Islam itu mempunyai sifat latah jamaah. Latahnya jamaah, hampir semua umat Islam merayakan tahun baru. Padahal ini bukan tradisi umat Islam, bukan tahun baru kita. Tahun baru kita itu adalah tahun baru Hijriah, bukan tahun baru Masehi. Boleh jamaah pergi ke seluruh penjuru dunia, tidak pernah ada orang India yang merayakan tahun baru ini.
tahun baru yang bukan tahun barunya. Tidak pernah ada orang Cina yang merayakan tahun baru Masehi. Kenapa? Karena mereka mempunyai tahunnya tersendiri. Tapi yang paling anehnya, umat Islam di hampir seluruh penjuru dunia, mereka merayakan tahun baru Masehi ini. Ini merupakan latah jamaah. Maka oleh sebab itu, benarlah apa yang dikatakan, yang disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW. Kita itu akan mengikuti tradisi orang-orang terdahulu, orang-orang Yahudi dan Nasara, shibran bi shibrin, zira'an bi zira'in, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Sehingga apa? Kalau seandainya orang Yahudi dan orang Nasrani itu masuk ke dalam lubang Dhab itu merupakan kadalnya padang pasir, lubangnya itu berkelok-kelok, orang Islam tetap akan ngekor memasuki lubang tersebut. Begitulah parahnya moral umat Islam hari ini. Maka oleh sebab itu para ayah yang dirahmati Allah, jaga anak gadismu jangan sampai dibawa keluar, bukan hanya di malam tahun baru, akan tetapi setiap malam. Ini adalah tugasmu wahai para ayah. Jangan pernah bangga engkau pada saat anak gadismu dibawa keluar oleh laki-laki yang lain. Ini yang harus kita jaga. Kenapa hari ini pada setiap saat malam kita melihat anak-anak perempuan itu berkeliaran seakan-akan mereka tidak mempunyai ayah. Di mana ayahnya? Di mana ibunya? Apakah mereka semuanya anak yatim piatu yang tidak mempunyai orang tua, sehingga mereka jam 12 malam masih berkeliaran? Terlebih lagi di malam tahun baru, mereka akan melakukan selebrasi, akan melakukan panggang ikar, bakar ayam semuanya. Kenapa? Ingin menyambut dan memeriahkan tahun ini. Ingat, Rasul sendiri yang mengatakan bahwasanya umat Islam di akhir zaman, tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda kiamat itu adalah pada saat umat Islam akan mengikuti jejak orang-orang kafir, Yahudi dan Nasrani secara bertahap demi bertahap. Bahkan pada saat mereka memasuki ke dalam lubang Dhab, kadal padang pasir, mereka akan mengekorinya. Ini adalah sebuah tamparan keras kepada kita semuanya, jemaah yang dirahmati Allah. Agar apa? Agar kita tidak melakukan selebrasi pada saat malam tahun baru. Agar apa? Agar kita tidak melakukan tradisi-tradisi yang tidak diajarkan di dalam agama kita. Banyak tradisi-tradisi Yahudi yang itu tidak diketahui oleh anak-anak generasi kita. Kalau misalnya jamaah pernah melihat gambar monster, gambar angka 6 yang ditulis angka 6 itu adalah angka Yahudi. Ada 3 gambar monster itu yang dipakai oleh anak-anak muda sekarang. Seakan-akan anak muda pada saat menggunakan logo ini merupakan ada sebuah kebanggaan pada diri mereka. Seakan mereka mempunyai energi positif dengan menggunakan lambang tersebut. Padahal itu adalah lambang Yahudi. Begitu juga dengan pada saat seorang anak muda kita menggunakan topi Santa. Seakan-akan kita ingin mendoakan generasi kita supaya dia murtad. Ayo jamaah yang dirahmati Allah, jaga generasi kita. Agar apa? Agar nanti pada saat kita sudah masuk ke dalam kubur, anak-anak kita lah yang akan mengadahkan tangannya meminta kepada Allah agar apa? Agar kita tidak diazab dalam kubur. Kalau seandainya kita tidak pernah mempersiapkan generasi kita ini adalah sebagai generasi yang memperjuangkan agama Allah, kepada siapa kita akan mengharapkan? Kepada siapa kita akan menitipkan agama Allah ini? Ini merupakan tugas kita semuanya. Semoga apa yang khatib sampaikan ini bermanfaat kepada khatib dan kepada jamaah semuanya. Mari sama-sama kita memasuki kepada rukun kepada 2 khutbah. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haqq. حريص عليها وأوجب تبشيري بها ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى آتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي
الحبيب المحبوب العلي القدر العظيم الجه، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع البصير. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل البركات. أشهد أن لا إله إلا الله له دعوة الحق، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك السميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأقيموا الصلاة.